Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Wahyu Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jombang. Koneksi antar materi modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus JGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Kucing adalah sebuah proses yang sifat kolaboratif yang berfokus pada solusi dan berorientasi pada hasil yang sistematis. Pada saat sesi kucing berlangsung, coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coach. Paradigma berpikir kucing. 1. Fokus pada coach. Fokus pada perkembangan diri coach. 2. Memiliki rasa ingin tahu dan keterbukaan. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru pada masa yang akan datang. Terdapat 3 prinsip dalam proses kucing. 3 prinsip ini harus dapat dijalankan dan menjadi landasan serta dasar dalam proses melakukan kucing. Apa saja 3 prinsip tersebut? Yang pertama adalah kemitraan. Dalam penerapan kucing, antara coach dan coach adalah mitra. Kedudukan antara coach dan coach adalah sejajar atau setara. Prinsip mitra menjunjung tinggi konsep egaliter, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih mampu di antara keduanya. Konsep kemitraan ini juga diharapkan mampu memunculkan kepercayaan di antara keduanya. Proses kreatif adalah melakukan percakapan kreatif yang bersifat dua arah. Percakapan ini bertujuan untuk menstimulus potensi yang ada dalam diri hingga dapat keluar. Pada proses kreatif dibutuhkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bersifat reflektif. 3. Memaksimalkan potensi. Dalam memaksimalkan potensi dibutuhkan sebuah rencana atau rancangan tindak lanjut pada awal percakapan. Rancangan ini harus lahir dari coach dan diputuskan oleh kuci secara sadar melalui proses percakapan kucing. Ada 3 hal yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang coach kepada kuci dalam proses kucing. 3 hal ini dapat menjadi kunci kesuksesan dalam proses kucing agar kucing dapat berkembang secara maksimal. Berikut ini beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam proses kucing, yaitu presence atau hadir penuh. Hadir penuh atau presence merupakan sebuah kemampuan untuk dapat hadir secara penuh dalam proses kucing. Coach harus dapat hadir penuh untuk coach, hadir penuh dari fisik, raga, maupun pikiran saat melakukan kucing, baik ketika mendengarkan maupun melakukan percakapan. 2. Mendengar aktif. Seorang coach yang baik akan mampu mendengar lebih banyak dan lebih sedikit berbicara dalam sesi kucing dibandingkan kucinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses mendengar aktif adalah berfokus pada kuci, yaitu mitra bicara, bukan apa yang dibicarakan oleh kuci. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi ini hadir setelah menguasai 2 kompetensi sebelumnya. Seorang coach dapat dikatakan telah menguasai kompetensi ini ketika dapat mengajukan pertanyaan yang menggugat kuci untuk berpikir lebih dalam akan potensi yang dimilikinya. Selain itu, pertanyaan ini bertujuan untuk memunculkan hal-hal baru atau mengungkapkan emosi yang dirasakan oleh kuci. Dalam konsep percakapan berbasis kucing, terdapat sebuah skema komunikasi yang bertujuan untuk mempermudah coach dalam melakukan kucing kepada kuci. Alur tersebut populer dan dikenal dengan nama alur Tirta. Tujuan. Pada fase awal kucing, coach harus dapat menggali tujuan awal dari coach. Tujuan ini dapat dijadikan sebuah pembuka diskusi. Mengetahui tujuan dari kuci dalam proses kuci dapat menjadikan pembicaraan lebih fokus pada solusi dan ide-ide yang akan digali. Identifikasi. Pada proses ini, coach diharapkan mampu menggali semua yang ada pada kuci, dari mulai situasi yang dihadapi hingga melakukan kalibrasi tindakan yang telah dilakukan serta mengukur posisi kuci sudah sampai pada posisi mana. Namun dalam proses identifikasi tetap harus dengan konsep lebih sedikit bicara dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Rencana aksi. Di fase ini, coach bertugas untuk memandu koci dalam menyusun rencana aksi yang akan dilakukan. Coach bertugas memandu koci, memilih dan memilah rencana aksi yang tepat, memikirkan dampak dari setiap tindakan melalui pertanyaan berbobot. Hasil dari rencana aksi ini akan dijadikan acuan bagi koci bertindak ke depan. T. Tanggung jawab. Di akhir fase tirta, coach bertugas untuk menanyakan komitmen dari koci dalam melakukan rencana aksi yang telah ia tetapkan. Pada fase ini juga biasa coach bertanya kepada koci siapa saja yang akan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi harus dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching diantaranya kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Beberapa hal yang sudah saya kuasai dan amalkan yaitu kehadiran penuh. Dalam praktik sederhana, saya selalu mencoba untuk hadir penuh ketika melakukan percakapan. Namun yang masih harus saya tingkatkan yaitu kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya sebagai CGP akan terus mengasah dan berlatih secara berkelanjutan pengetahuan dan kemampuan tentang coaching dan supervisi akademik ini yang berdampak pada diri saya. Saya merasa dapat mengoptimalkan peran saya sebagai pendidik maupun rekan sejawat, bahkan sebagai orang tua murid. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.